Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La hadratan Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatil baiti. Syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Jamil anbiya mursalin wasabi'it tabi'in wa tabi'it tabi'in. Cuma syekh dargadina zaman billahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syannalillahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ghairil maghdubi 'alaihim. Masyayikhina wa masyayikhina wa'almina yang kamu punya syifa hawaijina wa hajina wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang hari Tasyrik. Ini termasuk hari yang mulia. Dulu ketika Nabiullah Ibrahim alaihissalam mendapatkan perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih putranya, yaitu satu-satunya putra yang beliau amat sayangi, amat cintai. Maka di sini Nabiullah Ibrahim alaihissalam memanggil putranya untuk diberitahu mengenai perintah Allah. Kenapa kok dipanggil, diberitahu? Supaya anaknya ini bukan hanya dikurbankan, tapi anaknya ini ikut berkurban. Jadi bukan hanya Nabiullah Ibrahim yang kurban, tapi anaknya ikut berkurban, yaitu mengorbankan dirinya. Sehingga nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala lebih besar begitu. Maka putra ini ditanya oleh Nabi Ibrahim, "Ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Hei anakku, saya bermimpi bahwasanya aku telah menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Maka Nabiullah Ismail ini anak yang sangat cerdas, istimewa, sehingga diberitahu mengenai mimpi ini saja. Nabi Ibrahim tidak mengatakan saya diperintahkan, enggak begitu. Hanya menceritakan saya bermimpi telah menyembelihmu, begitu. Tidak mengatakan ini perintahnya Allah, enggak. Tapi Nabi Ismail ini betul-betul peka, cerdas beliau. Bahwasanya, oh ini mimpinya Nabi ini. Maknanya ini perintah dari Allah ini untuk menyembelih saya itu. Maka Nabiullah Ismail alaihissalam menjawab dengan jawaban yang istimewa, jawaban yang mengagetkan.
yang menjadikan bangga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Apa jawabannya? Ya abadi fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayahku, apapun yang diperintah oleh Allah kita lakukan, insyaallah jenengan akan menemuiku termasuk orang-orang yang bersabar. Inilah anak yang soleh. Sehingga ketika ditawarkan perintah Allah Ta'ala, apapun resikonya, beliau katakan, ya abatif alma tu'mar. Apapun perintah Allah, maka lakukanlah. Maka setelah kejadian ini, Nabiullah Ibrahim dengan Nabi Ismail menuju Mina. Ketika perjalanan di Mina, adalah setan datang pada beliau berdua mengatakan, wahai Ibrahim, itu anakmu yang hebat loh, itu anakmu yang cakep, yang ganteng, laki-laki, menemani istrimu sudah 13 tahun kau tinggalkan, sekarang kamu datang-datang menyembelih anakmu, bagaimana kau Ibrahim? Maka oleh Nabi Ibrahim dilempar batu di Jumratil Ula. Kemudian setelah itu setan keluar lagi. Wah Ibrahim, bagaimana kau kok nyembelih putramu? Nanti kalau kau nggak punya anak lagi bagaimana? Siapa yang meneruskan perjuanganmu? Digoda begitu, Pak. Maka oleh Nabi Ibrahim dilempar lagi di Jumratil Wusta. Sampai yang ketiga ke Jumratil Aqobah, maka setan sudah nggak keluar lagi. Inilah setan. Kata para ulama dalam Al-Quran ada innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Setan itu penggaweannya itu menakut-nakuti begitu itu. Ketika ada orang kok mengerjakan perintah Allah, maka oleh setan, loh, hati-hati loh. Jangan-jangan kamu nanti begini begitu. Menakut-nakuti begitu itu. Yukhawwifu awliya'ah. Ini penggaweannya setan. Maka oleh Allah Ta'ala sudah diperingatkan, fala takhafuhum, jangan kalian takut setan. Ditakut-takuti jangan mau. Wa khafuni, tapi takutlah kepadaku. Nabi Ibrahim begitu. Ketika ditakut-takuti, nanti anak kamu begini, nanti kamu begini, resikonya begini. Oleh Nabi Ibrahim, oh, kalau saya ikut setan, oh, nanti kalau Allah murka bagaimana? Jangan-jangan yang mati bukan hanya anak saya. Nanti saya juga mati, istri saya mati, semuanya tambah mati nanti kalau Allah yang murka ini. Lebih baik ikut Allah Ta'ala, Allah yang menciptakan saya. Maka Nabi Ibrahim sukses. Maka para ulama begitu juga. Setan ini akan terus menakut-takuti kita, Pak. Kita mau sholat berjamaah, setannya datang. Loh, nanti kalau sholat jamaah, nanti tokomu kamu tutup, nanti kalau ada pembeli, kamu pembelinya pindah ke yang lain loh nanti. Ayo jangan sholat jamaah, ini dibuka terus tokonya ini 24 jam. Kalau masjid nggak apa-apa tutup, kalau toko nggak boleh tutup. Gitu. Ditakut-takuti. Kadang kita ke sawah begitu, dengar azan, Ustaz masjid, Ustaz sholat jamaah. Loh, sholat jamaah, ditinggalkan sawahnya. Oh, nanti burung salam dunia teko nak sawai sampean mangan pari kabeh entek sampean. Ditakut-takuti, Pak. Tekok kemudian kita ini fala takhafuhum, kita enggak takut. Alah, wong setan ya padha mbek aku, padha makhluke, ya, padha gak duwe kuwasane. Tinggalkan, jalankan perintah Allah. Apa yang didapatkan ketika orang mendapat apa itu menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala? Sebagaimana Nabiullah Ibrahim, putranya tidak jadi tersembelih, putranya enggak jadi tersembelih, dari keturunan Nabiullah Ismail Allah berikan yaitu keturunan yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hasil dari mana? Ketika ditakut-takuti setan, ketika dapat perintah Allah Ta'ala, walaupun bagaimanapun ujiannya, beliau melaksanakannya. Maka kalau kita ini dapat perintah Allah Ta'ala itu
gak boleh nganyang-nganyang, Pak. Ya, ini tahu perintah Allah Ta'ala, sholat jamaah, berangkat. Ya, ini Allah Ta'ala kongkon sodakoh. Oh, nanti kamu miskin loh. Alah, kalau tahu miskin, saya dulu lahir juga telanjang, gak bawa apa-apa. Praktiknya sekarang sudah punya apa-apa. Ya, tidak ada sodakoh jadi miskin, gak ada. Kalau kita ini suruh, kadang mondokkan anak itu pikir-pikir, anak mondok, nanti masa depannya jadi apa? Masa depannya jadi apa? Wong saya yang sekolah aja begini ini, bagaimana kalau anak saya ini? Kadang kita bingung. Nah, ini kita nggak boleh gubris bisikan-bisikan setan begini ini. Pokoknya perintahnya Allah kita laksanakan. Maka mengenai hal ini, suatu ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketemu dengan iblis. Iblis yang mana iblis ini masuk golongan jin. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jin. Jadi iblis itu termasuk golongannya jin. Rasulullah bertemu, wahai iblis. Nah, iblis ini kemudian dia terdiri dari jin. Lah ketika iblis itu memulai goda Nabiullah Adam alaihissalam, gitu, maka iblis itu bernama setan. Gitu. Jadi satu jenis begitu, nama setan. Maka suatu ketika Rasulullah SAW bertemu dengan iblis, ditanya, weh iblis, siapa orang yang engkau cintai dari kalangan umatku? Gitu. Maknanya menggembirakan iblis sehingga iblis itu senang dengan mereka. Dari kalangan umatku siapa? Sehingga kita ini bisa mengukur diri kita ini, jangan sampai kita termasuk golongan orang yang dicintai iblis. Begitu. Karena bahaya, yuhsyarul mar'u ma'aman ahab. Orang itu akan dikumpulkan bersama orang yang dicintai. Nah, nanti kalau kita ini amalannya mirip-mirip dengan iblis, amalannya menyenangkan iblis, ini bahaya ini. Nanti bisa-bisa kita dicampurkan iblis di akhirat itu, na'udzubillah min dzalik. Maka oleh Nabi diberitahu, diberi bocoran kepada kita, ada amalan-amalan yang dicintai oleh iblis ini supaya kita menjauh. Maka iblis mengatakan, kekasihku ada 10 dari kalangan umatmu ya Muhammad. Yang pertama al-imamul jair, yang pertama adalah pimpinan yang zalim. Dia jadi punya pejabat, dia punya jabatan apa saja, mulai tingkatan paling bawah maupun tertinggi. Kok dia zalim terhadap rakyatnya? Dia memikirkan perutnya sendiri. Dia tidak memikirkan nasibnya rakyat. Yang penting saya. Bagaimana jabatan saya? Terus awet. Rakyat biarkan. Kita manfaatkan saja rakyat itu. Nah, pemimpin yang zalim ini sangat dicintai oleh iblis laknatullah alaih. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, man da'a lidzalimin, barang siapa dia mendoakan pada orang yang zalim, bil baqa, didoakan supaya orang zalim itu terus hidup. Faqad ahabba ayya'siyallahu fi ardihi, maka berarti dia senang ketika Allah dimaksiati di bumi ini. Ketika ada orang maksiat kepada Allah, kita mestinya kan nggak senang begitu. Kita mestinya nggak senang. Nah, ketika ada orang yang zalim, dia maksiat kepada Allah Ta'ala, kok kemudian kita doakan, semoga engkau sehat walafiat, supaya kamu dijaga oleh Allah, supaya awet. Nah, ini ketika orang itu ahli maksiat tidak boleh doakan begitu. Loh, bagaimana Pak doakannya? Didoakan supaya dapat hidayah. Semoga engkau dapat hidayah. Supaya dapat bimbingan Allah. Kok zalim itu temenanan? Muga-muga lek gak oleh hidayah, hanya jatai gak oleh hidayah, muga-muga ndang budal wae. Daripada maksiat tentunya. Oh tak keren katanya. Lagi lelek awake ndongakno iki terus urip iki berarti kan kita rela Allah dimaksiati di kalangan di bumi ini gitu. Maka doakan hidayah
Kalau sudah enggak dapat hidayah, kiranya kok tambah ruwet urusan ini. Nah, ya Allah, lek jene apike gesang nggih gesang, lek jene apike daripada maksiate wake dujane tabake nggih monggo dipendet mawon. Nah, tawasul na Israil ya. Nah, dipaket no mawon pun. Nah, ngoten. Ngaten niku. Terus kemudian yang kedua, orang yang dicintai oleh iblis adalah wal mutakabbir, orang yang sombong. Karena sombong itu punya sifat yang sama sebagaimana iblis. Aba wastakbar wa kana minal kafirin. Dia ini ketika diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk bersujud, ini bukan sujud nyembah tapi sujud penghormatan pada Nabiullah Adam, iblis tidak mau. Aba wastakbar. Kenapa iblis kamu enggak mau menjalankan perintahku? Maka dia mengatakan, khalaqtahu min nar wa khalaqtahu min tin. Oh, saya ini nasabnya api, ini nasabnya lempung. Oh, enggak ada apa-apanya, enggak bau saya. Kadang itu ada penyakit. Saya ini keturunan, saya ini nasabnya, saya ini, sehingga mendengarkan nasihat daripada orang lain kita agak berat begitu. Kita seringkali melihat siapa yang bicara baru kita mendengarkan. Padahal ulama mengatakan undur ma qala wala tandur man qala. Lihatlah apa yang dia bicarakan, jangan melihat siapa yang bicara. Mungkin kalau masalah uang kita paham, Pak. Kalau sekarang mungkin ada hewan apapun yang terjelek, Pak, anjing lah kiranya datang kepada kita membawa emas 1 on, Pak. Kira-kira sama terima nama betul, Pak. Yang bawa anjing, Pak. Go emas nak sama klinik, tiga dong ngarepi sampean. Kok rezeki kan gitu. Nusratullah. Kalau dunia kita paham, dari siapa saja, dari anjing pun kita mau menerima. Tapi giliran nasihat, giliran ilmu, giliran kadang pitutur yang baik, kita melihat siapa yang bicara. Oh, kalau itu hoak kali. Ini enggak sikoh. Saya khusus yang bisa nasihati saya adalah orang keturunan ini. Ini sifat iblis itu membanggakan nasabnya yang dari api itu. Maka iblis senang sekali pada orang yang punya kesombongan itu. Nah, maka kita enggak boleh. Apapun kebaikan kita mesti menerima dari siapapun, dari siapapun. Nah, nanti orang-orang yang sombong itu dia akan digiring, akan dihinakan oleh Allah Ta'ala di akhirat, dan dia akan digiring di neraka jahanam, yang mana penjaranya di sana disebut dengan penjara bulus. Nah, ada penjara bulus, itu namanya penjara bagi orang-orang yang suka sombong ketika di dunia. Nah, kita nggak boleh sombong. Orang sombong itu biasanya bawaannya itu seneng mengucapkan aku, Pak. Aku, saya, itu tekku. Nah, ini golongan ini pun. Tekku, saya, aku, itu milikku. Pokoknya jenis kuku ini, jenis kuku. Mana kuku kayak ngetoki, Pak? Ya. Ben wong gak senengane kuku-kuku gitu lho. Ngoten lho, jika ada di aku. Ono barang apik lho. Aku iki bisa ngusul iki. Ono menara dhuwur lho. Aku iki sing ngurun iki. Apa didik aku iki sing aku. Lah orang yang suka aku itu. Ada anak prestasi lho, ponakanku itu. Ono koncone iku koncone koncoku gitu. Suatu jadi akoni. Nah, orang semacam ini tidak baik. Maka kita ini harus aku iki ono ing nisore delamaane menungso aku. Aku be Allah Taala diciptakno teko air yang betul-betul hina, wong diduliti tok jijik gitu. Wong diduliti tok jijik, bikin ndang wesuh gitu. Karena apa? Gak gelem mbek benih-benihku iki. Nah, sehingga kita ini jadi orang yang biasa. Nah, tapi kalau kita ini jadi orang yang biasa, man tawadhu'a rafa'ahullah. Orang kalau tawadhu, nak didi ngalah, lungguh ya ndek buri, gak jauh ndek ngarep, santai, bawaane santai. Nah, maka orang ini akan ditinggikan oleh Allah. Tapi kalau orang tuh saya takabaro dia, wada'ahullah, Allah akan rendahkan dia.
Kita ini harus kalih takabur ben gak nyenengno iblis. Ingkang ketiga, wal ghaniyul ladzi la yubali min aina yaktasib al mal wa fi madza yunfiq. Wong sugih sing gak ngurusi duit oleh kok endi. Pokoke aku sugih halal haram, wong sing harame angel apa maneh sing halal. Kadang-kadang ngoten. Sing haram iku lho wis angel kok golek sing halal. Wis gak usah repot. Pokoke saiki sugih. Kadang ada yang begitu itu. Hati-hati. Iblis koplok tangan, Pak. Oh, boloku ya ngono. Kemudian di akhirat reunian kapok sampean itu. Sampeyan ben boloku ayo reunian. Oh, hati-hati itu. Maka kita mesti peduli dari mana saya mendapatkan uang. Dari mana saya ini sumber uang saya ini. Dipedulikan, jangan sampai ada sumber-sumber dari sumber yang haram. Kemudian setelah kita mendapatkan uang ini, kita mesti tahu kemana uang saya, apa itu kita tasarrufkan, gitu. Untuk beli apa uang saya ini. Karena di tetangga kita ada orang yang miskin, di masjid, di pondok mungkin butuh bangunan, jeding dan lain sebagainya. Mungkin ada orang yang yatim, ada anak mondokkan nggak bisa mondokkan orang tuanya, ada anak yatim yang guru kita biayai. Kadang kita malah menghias diri kita. Bingung yuk mobil ganti sing luwih api. Kadang bingung motor luwih api. Bingung omah biasanya susun 10 ya. Karena kanca-kanca iki wis 9 ya. Aku kudu 10. Gak gelem aku diungguli lah. Nah ngono. Pikire ngono kuwi dah. Ini mesti dipikirkan. Jadi harus tahu uang masuk dari mana, keluar kemana. Maka ini pas kita ini musim kurban ya. Niki Sabtu, Minggu, mboten ngambil Senin gitu. Jadi Jumat, Sabtu, Minggu. Jumat, Sabtu, Minggu. Niki tasih wonten waktu kurban, Pak. Kurban mboten larang, Pak. Ya. 3 juta, 3,5 juta, 4 juta itu suwapi mungkin buanter cara sepeda wis NMAX ya, oh buanter. Tapi jenengan gak mampu ya, gak mampu motor-motor Vega lah, motor mana bang ya. Motor-motor Grand gak apa-apa, tuku wedhus sing rega 2 juta, nggih mboten menapa nggih. Gak apa-apa. Bahkan riwayat Sayyidina Abbas beliau mengatakan, seumpama orang memang gak punya, Pak. Kemudian dia ini menyembelih apa jenenge petik jago, Pak. Aja petik jago, tapi pancene gak duwe. Ini anane petik jago nek buri iki, ya. 1.000 disembelih untuk menghormati Nabiullah Ismail, maka dia juga dapat pahalanya kurban, Pak. Ya. Tapi aja seterno nak masjid, Pak, ya. Gare kancane, ya. Tahun ngarep wah wis gak usah wedhus petik jago kabehan repot ya. Ngono sampean oleh badian cekeri, lah kapok kan. Makanya ya oleh-oleh ganjaran. Coba lek terus sampean iku terus ben oleh ceker kapok ya. Tapi lek bagi yang enggak punya. Wong Nabi juga ancam loh. Barang siapa dia punya kelonggaran, uangnya dia ada. Gak ono duit emas saon ya. Gak ono duit di ATM di ono. Bayaran gajian tiap bulan ono. Motor api, mobil api. Kok gak gelem korban kata Nabi? Ya, maka hendaknya dia pergi dari musolaku dia. Gak oleh sholat di musola Kanjeng Nabi, Pak. Kira-kira ya apa lek diusir Kanjeng Nabi ya? Saiki ora mlebu, Pak. Moro, ngalih. Kira-kira ya napa, Pak? Loro hati, Pak. Insyaallah gak ngaji sak umur hidup ora kate kan ngoten itu. Karena apa? Tahu diusir, Pak. Bagaimana kalau yang ngusir Nabi? Kenapa kok diusir? Kau punya kelonggaran, punya harta, punya segalanya. Kurban kok enggak mau? HP 10 juta dibeli, motor 30 juta dibeli, kambing 2 juta enggak kuat beli. Kredit motor dia tanyakan, dia enggak bertanya. Kredit motor langsung iso gitu. Giliran kalau mau utang kambing gitu, maka dia pikir-pikir, ini halal apa haram utang ini gitu. Kenapa like kambing ditanyakan ketika seberang motor enggak ditanyakan gitu. Ini pokoknya elek duit kurban sak mampu-mampu nih. Niki enten waktu dak sih? Napa? Jumat niki, Sabtu, Minggu, pokoknya sak dereng maghrib tasik sah, Pak. Sak dereng maghrib. Gak kudu di masjid, ya. Sowan boleh ndek ome sampean dhewe ya. Keluargane diceluk sak mangan bareng, mboten napa-napa, ya. Sementing lek wedhus kibas umur setahun utawa poel
lek wedhus kacang, wedhus Jawa wis umur 2 tahun. Tapi lek cilik nemen ya medeni Pak nggih. Kok dik sirat mara jomplang kira-kira. Ya apa kira-kira kan. Lek cilik nemen. Lah nggih. Lek iso ya sing gedhe sing sempurna lek iso nggih. Awake pedah seneng sing gedhe nggih. Mobil barang kan seneng to Pajero, seneng Fortuner gedhe nggih. Giliran wedhus kalian ciluwik kan. Lek mampu, lek mboten mampu nggih pitik wow nggih. Gak mampu maneh golek-golek mindi nggih. Sak panganan kan. Sak panganan. Cuma riwayat Sidina Abbas memang betul. Ya, ayam itu ada riwayatnya memang gitu, ada riwayatnya. Maka orang kaya ini mesti tahu penghasilannya dari mana dan untuk apa uangnya dia gunakan. Kemudian yang keempat orang yang dicintai iblis adalah wal alim alladzi saddaqal amira ala juri. Orang alim, kiai, ulama, siapapun dia membenarkan seorang pemimpin di dalam kedzalimannya, di dalam kedzalimannya. Ini adalah pimpinan melakukan kesalahan, kedzaliman, tapi dia mencarikan dalil-dalil ben gak disalahno, ngerti lho Pak. Jadi imanuhum fi amplobihim, kan. Lah iya, kudu iman gak di hati, Pak. Imane di amplopnya, ya. Lek kandel amplope yo halal, ya. Lek rada tipis subhat, ya. Gak nggo apa-apa haram, ya. Nah, di sini wis repot. Iblis gembira Pak dengan orang begini ini. Maka kita ini harus benar salah ini ya Al-Quran, hadis, syariat ini. Ulama mengatakan benar, Quran benar, ya benar. Tapi kok kemudian Quran menyalahkan, kita nggak boleh cari dalil-dalil kemudian ini dilihat dari segi ini bisa dibenarkan, ini dari segi ini, alah hati-hati loh. Iblis keblok tangan, ben jak reunian kapok kan. Jadi salah kita harus siapapun yang walaupun itu kita seneng Pak. Walaupun itu kita dukung, tapi kok salah, kita harus salah gitu, salah. Walaupun dia siapapun ini secara umum, kadang ada teman, kadang ada anak kita, saudara kita. Ini urusan dengan orang lain, salah benar tetap ukurannya harus syariat. Bukan kalau saudara mesti benar, ya. Kalau anak mesti dibenarkan, kalau istri mesti dibenarkan. Tapi kalau orang lain salah semuanya, lah nggak bisa. Salah benar ukurannya syariat, itu baru benar. Ya. Maka orang alim ini harus ikut syariat, gak boleh cari dalil-dalil untuk membela amirnya, membela pimpinannya tidak boleh. Maka man afta bighairi ilmin la'anatuhu malaikatus sama'i wal ardi. Barang siapa dia berfatwa tanpa ilmu, dia mencari-cari dia, maka dia ini dilaknat oleh para malaikat, malaikat bumi maupun malaikat langit. Oh, dilaknat malaikat. Kemudian berikutnya orang yang dicintai oleh iblis adalah wattajir al-khain. Wong sing pedagang gitu, tapi dia suka bohong, suka ngakalian. Timbangane dikurangi. Gitu. Kita nggak boleh suudon, nggak boleh kemudian buruk sangka. Gitu. Cuma kita juga nggak boleh menjadikan orang buruk sangka, gitu. Jangan buruk sangka. Contohnya timbangan, ketika nggak ada apa-apanya ya, coba kita lepaskan semuanya. Gitu. Jangan sampai timbelnya di situ terus. Gitu. Kalau timbel di situ terus, itu nanti orang loh, jangan-jangan menjadikan begitu, jangan-jangan. Walaupun enggak, insya Allah juga enggak. Kita ini kan orang ngaji, insya Allah enggak begitu. Cuma ketika timbelnya kok sing saon di kuno, ya gak tahu mudun ya, mudunnya kudu ana gantine dhisik. Itu menjadikan orang itu jadi loh, ya apa ya gak tahu mudun ya. Nah, ketika orang itu kemudian pedagang, dia ngurangi takaran, dia menggantikan apa itu barangnya yang dijual belikan itu, dipilih oleh pembelinya, gak diberikan, malah kita pilihkan sendiri yang diberikan. Timbangannya kita kurangi. Maka Nabi suatu ketika ke pasar Madinah. Maka ketika pasar itu, maka ada buah-buahan yang bagus-bagus Pak, numpuk gitu. Maka Nabi langsung ngambil yang sebelah bawah Pak. Ternyata yang di bawahnya itu busuk. Maka Nabi langsung mengatakan, man ghasyana falaisa minna. Orang yang nipu bukan golonganku, kata Nabi.
Mbuh nipu takeran, mbuh nipu buah, mbuh nipu nopo mawon niku kok awake jenis penipuan dengan apapun caranya, kata Nabi, laisa minna, bukan golonganku. Lah, swarga iki lek duk golongane Nabi ku mung golongane Dajjal, nggih, Pak, nggih. Golongane Ya'juj Ma'juj, golongane iblis, setan niku, Pak, ngoten lho. Lek awake satu-satunya golongan yang harus kita ikuti harus golongan api yang kita ikuti di akhirat itu. Nah, kalau Nabi sudah mengatakan laisa minna, duk golonganku iki, mau lari kemana kita ini? Maka kita harus jujur, wis toh, harus jujur. Orang itu kalau enggak jujur itu tidak lama itu, atau lama atau sebentar dia akan kerugian, itu pasti itu pasti akan bangkrut tidak lama itu. Kemudian berikutnya yang dicintai iblis adalah wal muhtakir, orang yang nyimpan makanan. Ini minyak lagi mahal, sak durunge larang dituku sik diborong pabrik, rego 10.000, dinengno, Pak, dinengno. Wong-wong bingung, ana ndek aku 20.000 lek gelem, 20.000. Mau enggak mau kan orang beli itu, Pak. Mau enggak mau orang beli, butuh minyak. Maka dia mengambil keuntungan daripada hajatnya orang-orang itu. Namanya muhtakir. Dari zaman itu sudah ada. Apa saja bahan mokok, bahan apa? Ini beras, disimpan dulu sebanyak-banyaknya. Kemudian ketika orang sudah cari di mana, nggak ada, ini saya keluarkan dengan harga yang mahal. Biasanya 10.000, ada 20.000. Gelem ora, nggak gelem, jok mangan, nggak apa-apa. Minyak, nggak gelem, jok goreng-goreng, digodok kabeh, gedang goreng digodok, jadi itu gedang goreng, kabeh digodok. Namanya muhtakir, bahasa Arabnya muhtakir, orang yang nyimpan makanan. Ini senangannya iblis itu. Itu orang yang beli makanan-makanan, daging atau beras atau minyak, apa sih yang dibutuhkan oleh umat, dibeli kemudian nanti dijual yang lebih mahal, tapi menggunakan kemanfaatan hajatnya orang. Loh, tapi saya ini juga kulaan loh, Pak. Loh, beda, Pak. Kulaan kita sekarang ini kan cukup badia kan yo, gak sepiro kan katanya. Paling cukup beras anggapnya 10.000, dodolnya 10,5 atau 11.000. Ini kan berarti bukan memanfaatkan orang yang butuh, enggak. Ini memang saya kerjaannya ini, sehingga saya untungnya enggak terlalu banyak begitu. Beda dengan yang tadi itu. Ketika dia nyimpan, setelah disimpan, orang kelabukan butuh, ditokno pas wong butuh-butuh wong. Nah, ini muhtakir. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Manih takaro ta'aman arba'ina yauman." Barang siapa nyimpan makanan 40 hari, faqad bari'a minallah wa bari'allahu minhu. Orang itu bebas dari Allah dan Allah bebas darinya. Namanya apa? Tidak digubris oleh Allah. Hajat opo, butuh opo, gak direken, Pak. Saiki anak, Pak, awake moro gak disopo mbek kancane, gak direken. Wujudina ka'adamina, kita ada sebagaimana tidak ada. Ono wae wong adem ayem ae, orang reken, ora tak teko endi, mbek sapa, ora ditakoki, Pak. Nggawa apa, gak ditakoki, Pak. Mangan karepmu, gak mangan karepmu, ngombe karepmu, gak ngombe karepmu, balik karepmu, gak balik karepmu. Ya apa rasane, Pak? Ayo. Ngelongso, Pak. Sawan balik nak omah bojo gak ngrowek kan kira-kira ya Pak. Wis mangan karepmu, gak karepmu, turu ya kono, gak turu karepmu, minggat karepmu. Wah, ada rasane wis baiti nari, Pak. Bukan baiti jannati, Pak. Baiti jannati itu yang di rumah, Masya Allah. Kalau orang yang begini baiti nari, mulai rasanya kayak di neraka. Maka orang itu kalau dia ini menyimpan makanan untuk diambil manfaatnya, nanti dia akan menjual ketika mahal sekali, memanfaatkan orang lain, Allah bebas darinya, makanya Allah tidak menggubris dia. Ada lagi manihtaqara al muslimin atau amahum, barang siapa dia menyimpan makanan pada orang-orang Islam, ta'amahum, makanan-makanan mereka,
darabahullahu bil judam wal iflas. Allah akan siksa dia dengan penyakit lepra. Lepra, Pak. Lepra niku merotoli nggih. Merotoli, Pak. Nggih, masyaallah. Wal iflas, dan akan diberi bangkrut, Pak. Bangkrut. Jadi usaha ini kok gede, Pak, ya. Tapi kok dia suka begini ini kerjaannya. Nyimpen apa sing ketok laku disimpen. Nah, orang tunggu saja ya. Entenono ya. Tapi sampean gak oleh niteni oleh sudon ya. Itu sudon. Sampean aja ngono lho, sampean aja ngono maksudnya. Engko aku murid sudon. Berat ingat Jumat kembalian. Jadi jangan dititeni juga jangan, tapi kita jangan begitu itu. Kalau kita begitu itu kok repot itu. Duit wis akeh terus kena lepra itu, jempol merodoli ya, driji merodoli, tangi-tangi sikil wis gak ruh itu. Perasaane jono melangkah lah kok lho wis kena sikile ya, lepra. Atau dikasih bangkrut. Berapa banyak pengusaha-pengusaha yang Masya Allah, Pak, terus jadi bangkrut ya, banyak sekali. Nah, hati-hati. Ini karena ada penyakit muhtakir, yaitu orang yang nyimpan untuk mengambil manfaat dari orang lain. Kemudian yang berikutnya, orang yang dicintai setan, iblis, adalah wazani, orang yang berzina. Apa itu zina? Bersetubuh dengan wanita selain nikah dengan sah. Selain nikah dengan sah, namanya berzina. Dengan apapun caranya, apapun caranya. Maka orang itu kalau zina itu Allah akan hilangkan wibawanya. Yudhibul baha minal wajhi. Orang itu kan punya wibawa masing-masing. Nah, orang itu kalau suka zina maka dihilangkan wibawanya itu. Wa yaqta'ur rizqa, dan memutuskan rizki. Wong kok rizki, Pak? Wong kok senengane zina, delok lak maro sopek, Pak. Sopek ku nyambut gaya apa-apa rugi, Pak. Lah wis kadung dulinan konoan iku, ya ta. Sak pira ta usahane buyar, buyar, Pak. Niku yaqta'ur rizqa, rezekinya Allah berhentikan. Wa yushitur rahman, Allah benci pada mereka, ya, orang-orang suka zina. Wa yastaujibul khuluda finnar, menjadikan orang itu kekal dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Maka kita ini harus jujur apa anane. Lek kepikir yo nglamar sapa-sapa sing kenek ya. Lek gak ana sing sekufu yo nisore titik ya. Gak ana itu nisore titik ya. Kalau nggak bisa ranting akar pun jadi. Lek iso ya sing sembarang kalire, lek gak iso ya nisore gak iso. Pasti ada, Pak, pasti ada. Sebutin golek ya, sebutin golek. Usaha nak kanca-kanca ono adik sing cocok mbek aku ya. Sebutin kanca sing cocok golek sing nomor 2, Pak, diamuk mbek ngono. Lek sing lek jarang gak ada niku menawi kepingin niku ndang-ndang golek hubungan mbek kancane niku lebih sae. Jangan sampai kemudian malu-malu tapi kemudian kita nyengit-nyengit berzina. Oh, singkek nanti. Singkek. Dosa sopek jenenge. Hati-hati. Terus kemudian akilur riba, orang yang makan riba. Maka pemakan riba ini, inna akilar riba yu'adzabu min hina yamut. Orang yang makan riba disiksa mulai dia meninggal dunia ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Lek saiki mati, Pak, gitu. Sampai kiamat gak ruh kapan kiamat, gitu. Walaupun banyak dukun-dukun sing ngomong 2012, gitu. Ono sing ngomong 2009, bulan 9, tanggal 9, jam 9, singen lho, kan nanti ya. Kiamat ya. Alah, hoak, Pak, gitu. Wong Kanjeng Nabi ditakai kiamat iku lho ora roh, gitu. Jibril datang. Mata sa'ah, kata Jibril. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, orang yang bertanya madisailu a'lamu minal mas'ul. Orang yang bertanya ini tidak lebih tahu daripada saya ini tidak tahu, saya tidak tahu, yang tahu adalah jenengan yang bertanya itu, yaitu malaikat Jibril. Maka oleh malaikat Jibril pun tidak diberi waktunya, tapi diberi tanda-tandanya saja. Salah satunya orang-orang miskin, orang-orang desa yang biasanya melas, ini tinggi-tinggian rumah. Ya, jenengan sekarang tahu, Pak. Kalau jenengan mungkin di
kalau di Gajah ini kan rodok ngudo, ya wajar, rumahnya tinggi-tinggi, perhotelan dan lain sebagainya, di Jakarta wajar. Jangan coba ke desa, Pak. Iku omah gak kalah mbek kudon iki, Pak. Di kono malah gede-gede, Pak. Rumah di sini paling 6 kali 5 itu, 4 kali. Di kono 20 kali 20 itu, dhuwur-dhuwuran gede-gedean. Lah ketika di desa-desa itu, ini tempat yang biasanya miskin itu kok sudah angga-anggaan urusan rumah, ini salah satu tanda kiamat, tanda kiamat. Seperti itu. Terus kemudian tanda yang kedua, ketika banyak anak-anak yang berani kepada ibunya. Aqul walidain. Anak-anak ketika dikasih tahu ibunya dia membantah, dia berani kepada orang tuanya. Barusan ada ibu datang dari luar negeri, datang ke rumah dibunuh oleh anaknya. Kenapa? Mungkin bawa uang banyak, tapi kemudian uang banyaknya bagi gak cocok, pateni ae be anake. Ini tanda kiamat, ini tanda kiamat. Maka orang kemudian kita kiamat tidak tahu. Kalau orang pemakan riba akan disiksa oleh Allah sejak dia meninggal dunia sampai kiamat. Belum lagi nanti di akhirat. Apa hukuman bagi pemakan riba nanti di akhirat? Yaitu bisibaha fi bahri ahmar mitlid dam wa annahu yalqamul hijarah. Dia akan berenang di air sebagaimana darah, Pak, pemakan riba ini. Kemudian dia ini diberilah batu kepada dia, dia mangap-mangap. Ketika orang kita ini kalau ngelangi, Pak, itu kan mangap-mangap ya. Nah, ketika dia ini mengangah, ya, mulutnya terbuka, maka dilemparlah batu pada dia. Maka dia ngambil batu itu sehingga dia itu terus ngelangi dengan membawa batu di mulutnya itu. Nanti batunya tertelan, kemudian dia ngelangi lagi. Begitu di akhirat sampai nggak tahu kapan. Gitu. Mau ngelangi, kesel, Pak, ya. Yuk boleh ngelangi, Dik, darah yang betul-betul panas di nerakanya Allah. Genok tepine. Te gandolan-gandolan opo? Matine ya genok, Pak. Lah awake saiki kan econg ya. Cik penak-penake wong lek dunya iki. Saman cara kerep wedi ge. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kelem mati syahid. Lah ya penak sih kan ngoten. Lorone paling nggih pas kedelep iku paling genok setengah jam, Pak. Paling bluk terus bingung sudah akalnya sudah hilang, jebret wes nggak terasa apa-apa, sudah pingsan. Orang pingsan itu dicoblos dom ya nggak kerosong ya. Dia apa-apa kerosong pingsan. Nah di dunia begitu itu, Pak. Ada pingsan sehingga apa? Sesuatu yang mestinya sakit menjadi tidak sakit. Kenapa? Pingsan. Akalnya ditarik oleh Allah Ta'ala. Di akhirat sudah nggak ada lagi. Turu ya gak ono, mati ya gak ono. Ya, jadi sakit yang sakit itu tidak rasakan betul. Genok mati nih, genok sama putih. Masya Allah. Maka harus bertaubat. Nah ini kerjanya ini sudah terlanjur di sini, Pak. Dikurangi pelan-pelan, Pak. Gitu, pelan-pelan. Gitu. Jangan sampai kemudian dia terus terlena, gak sir ngurangi. Nah jangan. Ya wis tak pindah, gak kerja, keliru. Kita ini juga punya nafkah pada anak, istri. Gitu. Kok gak kuat sama ya? Gak kuat. Kalau gak kuat kok sama tambah minta-minta. Kok sama tambah maidu Gusti Allah, ya. Aku wis nglakoni syarat tambah kiri. Ya mesti gede. Wah, tambah ngamuk begini. Jadi yang sudah terlanjur kita ini hubungan dengan riba, kita mesti bertaubat dengan cara pelan-pelan, alon-alon, cari usaha yang lain, cari modal yang lain. Nah, sehingga nanti pelan-pelan ribanya ditinggalkan, ganti yang halalan thayyibah. Begitu itu. Ini cara taubat begitu. Maka jangan urusan dengan riba. Terus kemudian berikutnya yang dicintai oleh iblis adalah wal bakilul ladzi la yubali min aina yajma'ul mal. Orang yang pelit yang dia itu tidak peduli dari mana dia mendapatkan harta. Maka orang pelit mana ini orang yang pelit dari zakat, orang yang tidak mau zakat. Dia sudah punya uang modal dari tokonya itu sekitar sekarang ini 69 jutaan, Pak. Jadi kalau kita ini di toko kita itu, atau modal perdagangan ke kita, atau emasnya sampean, emas yang nggak dipakai loh ya, emas yang disimpan oleh ibu-ibu itu, kok mencapai sekitar 69 juta, itu, maka ini sudah wajib zakat tahunan, zakat tahunan 2,5%. Orang kok dia ini perdagangan atau punya emas-emasan atau punya uang tidak dizakati dia ini.
Maka Nabi katakan, ma talifa malun fi bardin wala bahrin illa biman zakat. Tidak akan rusak harta baik di daratan maupun lautan kecuali karena tidak mau zakat. Maka dia kadang moro pasar kobong, kadang moro ngini, usaha ngini kok bangkrut. Coba dikoreksi diri kita ini. Jangan-jangan pernah nggak zakat. Jangan-jangan. Mana nih? Bima kasabat aidin nas, dengan karena saya sendiri yang salah ini gitu loh. Bukan Allah yang salah, kita yang salah. Karena mungkin tidak mau zakat. Maka kita ini mesti dihitung. Kita nggak bisa ngitung, kita manggil ustadz, manggil kiai, manggil ulama, tolong hitungkan harta saya ini sudah mencapai berapa. Saya mulai kerja mulai tahun ini, kemudian ini sudah mulai haul mulai tahun ini, sudah wajib zakat berapa saya ini. Nah, dihitung zakatnya Pak. Kemudian kita berikan zakat pada fakir miskin begitu. Cara memberikannya bukan harus kita diberikan 50.000 wong siji Pak, itu. Nyeluk uang telung kampung enggak. Ayo beror ini tak kei zakat, kei 50.000 Pak. Akhirnya berapa dulu tahun berapa itu yang banyak mati gara-gara rebutan zakat itu enggak. Enggak begitu caranya. Tapi diberikan pada beberapa orang tapi banyak-banyak. Anggap aja semua si fulan 5 juta, si fulan 5 juta, si fulan 5 juta. Sehingga tahun depan 5 juta ini sudah dibuat modal dia total cilok tak total apa, dia sudah tidak miskin lagi, dia sudah bekerja, sudah bekerja, sehingga 3 orang sudah tidak miskin lagi, ganti orang lagi, kasih orang 5 juta, 5 juta, 5 juta. Makanya saya ketahui Pak, enggak, kita Suryato pindu buyar, enggak, akhirnya tambah miskin tambah akeh, gitu loh. Jadi zakat mal dikekno uang singkiran engko iso dadi modal sehingga tahun depan sudah enggak minta-minta lagi. Begitu maksudnya, mengentaskan kemiskinan begitu itu. Nah, inilah beberapa orang beberapa sifat yang menjadikan iblis itu senang pada dia. Kalau iblis dengan dia, yusyarul mar'u ma'aman ahab, akan dikumpulkan dengan iblis laknatullah alaih. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai kita ini termasuk golongan ini. Nah, kalau kemudian kita itu sudah terlanjur atau bagaimanapun juga cepat-cepat ndang taubat gitu, biar ada perubahan. Nah, at-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah, kata Nabi. Orang yang bertaubat dari dosa-dosanya, apa saja dosanya, wah dosa gede, dosa cilik, atau dosa sedengan, apa itu dosa ini? Kok sama ini taubat temenan? Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illallah. Temenanan Pak, pasti Allah mengampuni sampeyan. Kata Nabi, kaman la dzambalah, seakan-akan tidak pernah melakukan dosa asalkan temenanan. Mugi-mugi kali ngaos sedikit-sedikit bi Allah taala beri manfaat, diberi taufik hidayah sehingga kita semakin hari semakin baik, mugi-mugi kita dibarengi longgar segala urusane, diberi rezeki kang halal kadah barokah, diberi ibadah ingkang sampurna. Moga-moga tahun ngarep gitu iso haji iso umroh kabeh gitu, mabrur makbul indallah, amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataaya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan maqbula. Astaghfirullah rabbal baraya. Astaghfirullah minal
خطايا ربي زدني علما نافعا ووفقني عملا مقبولا ووفقني عملا مقبولا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كلها ولوالدينا ولمشايخنا وللحقوق علينا ولجميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اجعلنا وأولادنا وأزواجنا وذريتنا وتلاميذنا وجميع المسلمين من أهل العلم النافع وأهل التقى وأهل الخير وأهل العبادة والإخلاص والدعوة منهج النبوة، فجعلنا وإياهم علماء العاملين وحفظة القرآن العاملين بالقرآن الداعين إلى القرآن ببركة القرآن المقبولين عندك عند خلق أجمعين. نسألك علوما نافعة عملا صالحا عملا متقبلا وذرية طيبة ورزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا من غير تعب ولا مشقة إنك على كل شيء قدير. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة. اللهم ارزقنا زيارة مكة والمدينة بالحج والعمرة والدعوة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. Enten kirang lebih kula nyuwun ngapunten ingkang saestu. Wabillahi taufiq hidayah wa ridal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.